السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أيها الإخوة، sebelumnya mohon maaf sepertinya mengingat kondisi badan mungkin kita sampai isya saja ya. Seandainya nanti ada soal jawab mungkin kita beberapa menit sebelum isya. Saya akan bacakan beberapa catatan yang telah ditulis oleh seorang imam besar yang meninggal tidak diketahui oleh orang banyak. Al-Imam Al-Barbahari. Beliau adalah seorang imam yang lari dari fitnah. Kita tahu pernah terjadi fitnah khalqul Qur'an, fitnah tentang pendapat bahwa Al-Quran itu makhluk, muncul pada Khalifah Al-Ma'mun. Khalifah Al-Ma'mun adalah khalifah pertama yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal antum tahu ayah beliau siapa? Ayah beliau siapa? Harun ar-Rasyid. Itu sangat-sangat membela sunnah, sangat mencintai sunnah. Bahkan beliau pernah mengatakan, seandainya aku bertemu dengan Bishr al-Marisi, akan aku bunuh dia. Siapa Bishr? Bishr ini pernah bertemu dengan Imam Syafi'i dan dinasihati oleh Imam Syafi'i, tidak mempan. Ketika Bishr keluar dari majelisnya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan la yuflih, dia tidak akan beruntung. Firasat seorang alim. Dan betul, di kemudian hari Bishr al-Marisi menjadi tokoh ahlul kalam, tokoh ahlul bidah, tokoh yang meneriakkan bahwa Al-Quran adalah makhluk, bukan kalamullah. Harun ar-Rasyid tahu siapa Bishr, dan Harun bersumpah, jika aku ketemu dia akan aku bunuh dia. Ya, karena menyesatkan umat ini. Dari sini kita tahu bahwa seorang penguasa berhak membunuh siapa yang perlu dibunuh. Ini dalam Islam. Berbeda dengan hukum demokrasi. Seorang penguasa tidak berhak membunuh. Ya. Nah, imam yang akan kita baca beberapa catatannya, tentu tidak semuanya, adalah seorang imam yang lari dari fitnah khalqul Quran, bersembunyi di satu daerah pelosok di rumah seorang ibu-ibu tua, nenek-nenek.
Dan kita tahu para ulama hari itu banyak lari karena fitnah khalqul Quran. Banyak yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu makhluk. Dengan apa? Dengan lisannya. Adapun hatinya yakin bahwa Al-Quran bukan makhluk. Kenapa? Karena fitnah yang sangat besar. Karena siapapun yang mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan makhluk, dipenjara, disiksa. Maka banyak para ulama, Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, Yahya Al-Qattan, itu mengatakan dengan pura-pura dalam lisannya. Bahkan ada seorang ulama yang ditanya, intel penguasa Khalifah Al-Ma'mun banyak. Kalau ada majlis, maka pura-pura nanya, ya Syekh, Al-Quran itu makhluk apa bukan? Terpaksa harus jawab. Ya, ada seorang alim dan banyak ditirukan menjawab untuk mencari keselamatan. Ya Syekh, Al-Quran itu makhluk apa bukan? Dijawab, Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil, ini semua adalah makhluk. Maksud saya ini tanganku ini, gitu maksudnya. Ya. Ini semua ini makhluk, tapi didahului Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, ini makhluk. Gitu. Apa istilahnya? Tauriyah. Karena kalau jawabannya Al-Quran bukan makhluk, kalau mau tangkap, penjara, siksa. Ya. Nah, satu-satunya imam yang tegas, teriak, mengatakan bahwa Al-Quran bukan makhluk, Al-Quran kalamullah. Siapa? Imam Ahmad, satu-satunya. Ya, maka beliau dipenjara, beliau disiksa kira-kira selama 30 bulan sampai Khalifah Al-Ma'mun meninggal. Ya. Nah, saya akan bacakan apa yang ditulis oleh beliau Al-Imam Al-Barbahari di dalam kitab Kutaib, lebih tepatnya, yang beliau tulis dalam persembunyiannya ini. Ya, saya bacakan beberapa. Salah satunya jelas, wal Qur'anu kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah, wa tanziluhu wa nuruhu, diturunkan oleh Allah, merupakan cahaya Allah. Dan nanti Al-Quran ini akan kembali kepada Allah. Al-Quran yang ada sekarang ini nanti akan kembali kepada Allah. Sudah tidak ada lagi di muka bumi. Ya. Dulu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang kembali kepada Allah, nggak ada lagi di muka bumi. Beberapa ayat. Umar pernah datang kepada Abu Bakar. Umar mengatakan, wahai Abu Bakar, tolong cek hafalan Al-Furqanku. Aku dulu hafal surat Al-Furqan banyak, sekarang tidak sebanyak dulu. Ada beberapa ayat yang hilang. Dibaca oleh Umar dari awal sampai akhir surat Al-Furqan. Kata Abu Bakar, sama, saya juga tinggal segitu. Hafalan saya terhadap surat Al-Furqan tinggal segitu. Ada beberapa ayat yang hilang. Lalu Abu Bakar dan Umar datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, mengadu, ya Rasul, hafalan surat Al-Furqan kami banyak yang hilang, mohon diingatkan. Lalu Abu Bakar dan Umar membaca hafalan surat Al-Furqan dari awal sampai akhir. Kata Nabi, sama, aku pun tinggal segitu. Diangkat oleh Allah, ditarik oleh Allah dari
dada Nabi, dada Abu Bakar, Umar dan para sahabat. Apa istilahnya dalam ilmu tafsir? Mansuh. Mansuh yang tidak ada nasih. Mansuh yang tidak ada nasih. Ya. Diangkat. Dan itu terserah Allah. Allah mau angkat yang mana terserah Allah. Beberapa ayat. Dan nanti di akhir zaman semuanya akan diangkat. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Al-Quran itu datang dari Allah dan nanti akan kembali kepada Allah Rabbul Alamin. Jadi akan terjadi di muka bumi ini, Al-Quran sudah tidak ada lagi. Minas sudur wa minas sutur. Dari dada-dada kaum muslimin, dari hafalan kaum muslimin, dan dari tulisan sudah tidak ada lagi. Ya. Berapa proses hilangnya? Berapa lama? Sekian tahun baru hilang. Ya. Misalnya tahun 3000 Al-Quran tinggal 20 juz. Tahun 3500 Al-Quran tinggal 10 juz. Begitu? Tidak. Berapa lama prosesnya? 1 malam. 1 malam. Jadi dalam 1 malam itu Al-Quran diangkat oleh Allah dari dada-dada manusia dan dari tulisan. Maka mushaf-mushaf Al-Quran kita ini akan putih, tidak ada tulisannya. Diangkat oleh Allah. Minas sudur wa minas sutur. Ini sahih. Adapun hadis yang mengatakan akan datang satu zaman di mana Al-Quran tinggal tulisan saja, hadis ini tidak sahih dan maknanya batil, mungkar, karena bertentangan dengan lafaz yang sahih. Yang sahih apa? Di tulisan juga hilang. Apa yang ada di dada kaum muslimin hilang, yang di tulisan juga hilang. Entah tahun berapa, apa tahun 3000, apa tahun 4000, 5000, hanya Allah yang tahu. Ya, inilah Al-Quran. Sifat Al-Quran seperti itu. Dan sekali lagi, Al-Quran kalamullah, ucapan Allah yang didengar oleh Jibril. Lalu Jibril menyampaikan kepada Nabi persis seperti yang Jibril dengar dari Allah Rabbul Alamin. Lalu Nabi menghafalnya tanpa catatan. Oleh karena itu pernah satu ketika Nabi selalu mengikuti ketika Jibril mengucapkan Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi, langsung diikuti oleh Nabi. Nabi takut lupa. Ya. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, langsung diikuti oleh Nabi. Takut lupa. Ya. Lalu beliau diperingatkan dalam surat Al-Muzammil, jangan diikuti. Tunggu sampai Jibril selesai membacakan satu wahyu itu. Kan satu wahyu turun bisa 5 ayat, bisa 10 ayat, bisa 15 ayat, bisa 20 ayat. Tunggu sampai Jibril selesai membaca. Jibril selesai baca, baru ikuti. Dan aku jamin engkau tidak akan lupa. Ya. Nah, ini sedikit tentang Al-Quran. Wajib kita imani. Kenapa? Karena hari ini muncul firqah-firqah dolal, sempalan-sempalan di dalam Islam yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, bukan kalamullah. Kemudian Al-Quran itu bukan sesuatu yang didengar oleh Jibril, tetapi Jibril menerjemahkan apa yang menjadi firman Allah lalu disampaikan kepada Nabi. Ada pendapat macam-macam. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti Rasul dan para sahabat, meyakini bahwa yang didengar oleh Jibril dari Allah adalah suara, kata-kata Allah yang berbunyi Alhamdulillahirabbil alamin,
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu betul-betul didengar oleh Jibril. Bisawt wal harf, dengan suara dan dengan huruf. Ada sinnya, ada sa'nya, ada ainnya. Ini yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun Asy'ariyah, Maturidiyah, apalagi Jahmiyah, beda keyakinan mereka. Karena mereka tidak mau mengatakan adanya suara Allah, ucapan Allah. Mereka nggak mau. Ya. Mereka beranggapan bahwa mengatakan adanya suara Allah berarti merendahkan Allah. Ini jelas salah. Nabi yang mengatakan suara, dan Nabi pernah dengar. Nabi dan juga Nabi Ibrahim dan juga Nabi Musa. Hanya yang paling terkenal Nabi Musa, kalamullah, mendengar ucapan Allah. Ya. Dan itu nggak masalah. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Nabi Musa betul-betul mendengar suara Allah, kalamullah. Adapun orang-orang Asy'ariyah, Maturidiyah mengatakan bahwa yang berbicara bukan Allah tapi Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa taklima, diganti oleh mereka dengan wa kallamallaha. Antum yang belajar bahasa Arab tentu tahu apa bedanya kallamallahu dengan kallamallaha. Kallamallahu berarti Allah sebagai fa'il. Fi'ilnya kallama, maf'ul bihnya siapa? Nabi Musa. Ya, wa kallamallahu Musa. Allah berbicara kepada Nabi Musa. Allah yang berbicara, Nabi Musa yang dengar. Wa kallamallahu Musa taklima. Kita hafal ayat itu masyhur. Allah berbicara, Nabi Musa yang dengar. Oleh firqah-firqah dolal, diantaranya Jahmiyah, diganti wa kallamallaha. Kalau kallamallaha berarti Allah sebagai maf'ul. Yang bicara siapa? Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Berarti artinya Nabi Musa berbicara kepada Allah, Nabi Musa yang bicara, Allah yang dengar. Kalau begitu kita bisa nggak? Bisa nggak kita? Ya bisa. Kita semua bisa berbicara dengan Allah. Ya Allah, turunkan hujan ya Allah. Ini kan berbicara kepada Allah. Apa hebatnya Nabi Musa? Kalau Nabi Musa yang ngomong, Allah yang dengar, kita juga bisa. Semua kita berbicara dengan Allah. Ya Allah, aku sakit ya Allah, sembuhkan aku ya Allah. Ini kan berbicara dengan Allah. Maka nggak ada hebatnya kalau dibaca wa kallamallaha. Dan itulah orang Jahmiyah. Karena mereka beranggapan bahwa Allah itu tidak mungkin ada suaranya. Kalau Allah punya suara, berarti kayak kita dong. Pakai akal. Pakai akal. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah pakai dalil. Mengikuti qala Allah wa qala Rasul, bahwa Allah berbicara. Dan pembicaraan Allah itu dibagi dua. Ada yang diwahyukan, ada yang tidak diwahyukan. Apa yang diwahyukan? Seluruh ucapan Allah dalam Al-Quran, dalam Taurat, dalam Injil, dalam Zabur, itu pembicaraan Allah yang diwahyukan. Yang kedua, pembicaraan Allah yang tidak diwahyukan. Kapan? Terserah Allah. Allah sekarang mau bicara, didengar oleh Jibril, kan ada hadisnya. Ya, ketika Allah berbicara, maka para malaikat memukulkan sayapnya di langit dan terdengar suara gemerincing seperti rantai dibantingkan ke batu. Pingsan. Dan Jibril adalah malaikat pertama yang siuman. Lalu para malaikat bertanya kepada Jibril, "Madza qala rabbukum?" Allah tadi berbicara apa? Ini dalil yang tegas bahwa Allah berbicara kapan saja. Terserah Allah. Adapun orang-orang Jahmiyah, Jabariyah
Asy'ariyah, Maturidiyah mengatakan Allah sekarang sudah tidak bicara lagi. Kenapa? Karena wahyu sudah tidak ada lagi. Wahyu sudah putus. Nabi sudah wafat. Ya. Mereka beranggapan bahwa ucapan Allah itu hanya ada pada wahyu. Yang benar dibagi dua. Firman Allah ada yang diwahyukan, ada yang tidak diwahyukan. Ya. Ini sedikit tentang kalamullah. Ya. Kita lanjutkan apa yang ditulis oleh beliau. Wal imanu birru'yati yaumal qiyamah. Beriman, meyakini bahwa Allah akan bisa dilihat. Kapan? Kapan Allah akan bisa dilihat? Iya, nanti di hari kiamat. Nanti di surga. Allah, wajah Allah akan dilihat oleh orang-orang yang beriman. Seperti kita melihat, apa kata Nabi? Seperti kita melihat bulan purnama. Tidak menyilaukan dan tidak berdesak-desakan. Ini keyakinan Ahlus Sunnah. Wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Pada hari itu wajah mereka berseri-seri karena melihat wajah Allah. Dan ini puncak dari kenikmatan. Ketika seorang muslim mendapati makanan surga, minuman surga, keindahan pemandangan surga, bidadari surga, luar biasa menakjubkan. Ketika melihat wajah Allah, lebih menakjubkan lagi. Lebih menakjubkan lagi. Ya. Dan ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa wajah Allah bisa dilihat oleh orang-orang yang beriman nanti. Ya. Siapa yang meragukan ini, maka dia keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentang keluar dari Islam, ini ada pembahasan lain. Keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, keluar dari salaf, apakah pasti kafir? Belum. Keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, apakah keluar dari Islam? Belum. Sataftariku ummati ala 73 firqatan. Umatku akan pecah menjadi 73. Lihat sabda Nabi, umatku akan pecah menjadi 73. Berarti 73 ini umat Muhammad SAW apa bukan? Iya. Jadi 73 ini semua umat beliau, semuanya kaum muslimin. Gitu. Dan 73 ini pada akhirnya nanti akan masuk surga. Hanya yang 72 ini masuk neraka dulu. Maksud Nabi, kulluhum finnar illa ta'ifatan wahidatan. Semuanya yang 72 masuk neraka kecuali satu. Yang 72 masuk neraka ini kekal apa tidak? Tidak kekal. Tidak kekal. Kenapa tidak kekal? Karena dia kaum muslimin. Karena dia muslim. Yang kekal di neraka hanya orang-orang kafir. Orang kafir tidak mungkin masuk surga. Atau bisa orang kafir masuk juga surga kalau apa bahasa Allah, bahasa Al-Quran. Orang kafir bisa masuk surga kalau hatta yalijal jamalu fi sammil qiyam. Kalau ada unta bisa masuk lubang jarum. Kalau ada unta bisa masuk jarum, berarti orang kafir bisa masuk surga. Mungkin apa mustahil? Mustahil. Bahasa Allah. Ya. Seperti bahasanya seorang wanita ketika dilamar oleh laki-laki yang dia tidak sukai. Ya. Dia bilang, aku terima lamaranmu kalau ada batu hitam yang bisa ngambang. Ya. Ada bahasa-bahasa seperti itu.
atau ada gabus yang bisa tenggelam. Ya, artinya ini mustahil. Ya, karena mau nolak nggak enak, pakai bahasa-bahasa seperti itu. Ya, kita lanjutkan. Wal imanu bil mizan, beriman dengan mizan. Mizan artinya timbangan. Seluruh amal kita nanti akan ditimbang oleh Allah. Bahkan bukan cuman amal, tapi yang ditimbang apa? Apa? Bukan cuman amal, tapi yang ditimbang adalah selain amal, badan. Badan akan ditimbang. Ya. Maka Nabi mengatakan, ada yang datang di hadapan Allah pada hari kiamat dengan badan tinggi, besar, gagah, tapi ketika ditimbang tidak lebih berat dari sayap nyamuk. Kenapa? Karena amalnya sedikit, keimanannya rapuh, padahal badannya besar sekali. Ya. Sementara antum ingat betisnya Ibnu Mas'ud? Betisnya Ibnu Mas'ud kalau ditimbang, Ibnu Mas'ud sedang naik kurma, batang kurma. Terlihat betis beliau kecil, betisnya kecil. Ibnu Mas'ud ini salah satu sahabat yang kurus, kecil. Ya. Tapi tentu kita tahu siapa beliau. Ya. Para sahabat melihat betis Ibnu Mas'ud tertawa, lucu gitu ya, betis kecil. Kata Nabi, jangan kalian tertawakan betis itu. Wallahi demi Allah, betis itu nanti akan ditimbang di akhirat, dan betis itu lebih berat dari gunung Uhud. Lebih berat dari gunung Uhud. Kenapa? Karena keimanan beliau, ilmu beliau, amal beliau, ketakwaan beliau. Ya. Maka yang akan ditimbang nanti bukan hanya amal, tetapi badan. Ya. Dan ada amal-amal yang ringan, ringan sekali di lisan, tetapi berat di timbangan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ini ringan sekali di mulut. Antum bisa ucapkan sambil naik sepeda, sambil naik motor, sambil nunggu kendaraan, sambil jalan, tapi berat di timbangan. Ya. Dengan apa kita tahu? Dengan ilmu. Dengan ilmu. Dengan ilmu kita akan mendapatkan keutamaan besar. Bukan dengan akal, bukan dengan logika. Contoh mudah. Ada orang ingin cari pahala. Ada tetangganya meninggal. Dia ingin cari pahala. Lalu dia menggali kuburan, buat kuburan tetangganya ini. Tujuan dia dapat pahala. Dia nggak mau dibantuin karena dia ingin pahala. Dia gali kuburan 1 jam lebih, hampir 2 jam selesai sendiri kan. Capek, keringetan, lelah, haus. Ya. Dapat pahala? Insya Allah dapat pahala. Berapa? Wallahu alam berapa ya? Nggak tahu kan? Insya Allah kalau dia ikhlas dapat pahala. Nah, sementara temannya nggak ikut, ya. Temannya cuman mengangkat bertakbir 4 kali. Yang pertama dengan mengangkat kedua tangan, baca Al-Fatihah, lalu takbir lagi, baca salawat, takbir lagi, baca doa, takbir lagi, baca doa, salam. Mungkin 5 menit selesai, atau nggak sampai 5 menit. Ya, berapa pahala? Besar mana pahalanya? Ya, yang gali kuburan hampir 2 jam, keringetan, capek, lelah, apa yang takbir 4 kali? Mana yang lebih besar pahalanya? Yang takbir 4 kali sholat mayat, berapa pahalanya? Ya, 1 qiraat. 1 qiraat menyolati mayat, pahalanya 1 qiraat.
satu gunung Uhud. Dengan apa ini? Dengan dalil. Kalau pakai logika, tentu lebih besar dia pahalanya. Maka belajarlah ilmu, belajarlah dalil. Qala Allah wa qala Rasul. Jangan akal, jangan logika, jangan nurani kalau berbicara tentang agama. Kecuali akal untuk memahami dalil, boleh. Akal untuk memahami dalil, boleh. Yang tidak boleh itu akal untuk menolak dalil. Akal tidak bisa menolak dalil. Ini kan dalil. Salat mayat pahalanya 1 qirat, itu dalil. Gitu. Adapun akal untuk memahami dalil boleh. Boleh. Contoh mudah. Nabi bersabda, barang siapa membaca ayat kursi setelah sholat 5 waktu, merutinkan, melanggengkan baca ayat kursi setelah sholat wajib, maka tidak ada yang bisa menghalangi dia masuk surga kecuali al-maut, mati, kematian. Apa maksud sabda Nabi mati? Apa maksud sabda Nabi mati? Maksudnya adalah hidup. Ini kita pakai akal untuk memahami dalil, bukan menolak dalil. Boleh. Ya. Nabi mengucapkan mati, tapi yang dimaksud beliau hidup. Kenapa? Karena nggak mungkin ada orang masuk surga kalau dia masih hidup. Masuk surga harus mati dulu. Nggak mungkin hidup nggak pakai mati langsung masuk surga. Orang bilang Nabi Idris katanya. Nabi Idris itu memohon kepada Allah ingin ngerasain surga. Lalu dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Udah masuk surga, suruh balik lagi ke dunia, nggak mau sampai sekarang. Ya. Ini batil, ini kisah batil, hadis palsu. Ya. Nggak ada orang masuk surga tanpa mati. Masuk surga itu mati dulu. Maka Nabi bersabda, tidak ada yang menghalangi dia masuk surga kalau dia rutin baca ayat kursi setelah sholat wajib. Tidak ada yang menghalangi dia masuk surga kecuali kalau dia hidup terus. Gitu. Kecuali hidup. Tapi yang keluar dari lisan Nabi mati. Gitu. Ini salah satu kaidah bahasa Arab yang kita fahami dengan akal kita. Ya. Karena ada beberapa kaidah dalam bahasa Arab yang sebaliknya. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Apa fabashshirhum? Berikan kabar gembira kepada mereka bi'adzabin alim. Dengan apa? Dengan azab yang pedih. Maksud azab yang pedih kabar gembira? Maksudnya kabar buruk. Berikan kabar buruk kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Tapi di sini fabashshir, tabsyir, kabar gembira sebagai bentuk penghinaan. Ya. Jadi ingat kaidah besar ini. Akal boleh dipakai untuk memahami dalil, bukan untuk menolak dalil. Ya. Mosok sama-sama anak, yang laki-laki dapat 60 juta, yang perempuan adiknya cuma dapat 30 juta, padahal sama-sama anak. Ini pembagian waris. Ini nggak adil. Udah sama rata saja. Yang abangnya 50 juta, yang adiknya perempuan 50 juta. Ini menolak dalil apa memahami dalil? Jelas ini menolak. Walil rijali hadzul unthayain. Warisan bagi anak laki-laki itu harus 2 kali lipat dari anak perempuan. Surat An-Nisa 11-12. Ini dalil. Tidak boleh dibantah dengan akal. Udah samakan saja, mau laki mau perempuan samakan saja. 50 juta, 50 juta, 30 juta, 30 juta. Ini menolak dalil. Ya, bedakan antara menolak dalil dengan memahami dalil. Ya. Kita lanjutkan. Wal imanu bihaudi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beriman dengan adanya
telaga, danau, haud milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh para nabi dan rasul punya haud, punya telaga, punya danau. Ya, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau berlomba dengan nabi-nabi yang lain untuk berbanyak-banyak umat yang meminum telaga mereka masing-masing. Dan Nabi pernah ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasul, kalau kami ingin bertemu dengan engkau nanti di padang mahsyar, di mana? Engkau ada di mana?" Nabi menjawab, "Temui aku di Sirat. Kalau di Sirat tidak ada, di Haud." Antara dua tempat ini, antara Sirat, jembatan yang menuju ke surga, dan Haud, antara dua tempat ini. Kalau tidak di Sirat, di Haud. Kalau tidak di Haud, di Sirat. Beliau mundar-mandir. Untuk apa? Menyelamatkan kaum muslimin. Antum bisa lihat, inilah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau wafat, kira-kira tugas beliau sudah selesai belum? Ketika beliau wafat, tugas beliau pengemban risalah, berdakwah, beramar ma'ruf nahi mungkar, sudah selesai belum? Sudah. Maka ketika nanti di padang mahsyar, ya, beliau tinggalkan umatnya, beliau langsung masuk surga, berlezat-lezat dengan makanan, minuman, bidadari surga. Salahkah beliau? Tidak salah. Tugas beliau sudah selesai. Tapi tidak, beliau masih mundar-mandir dari Haud ke Sirat, dari Sirat ke Haud. Untuk apa? Untuk menyelamatkan umatnya. Ucapan Nabi, setiap kali seorang muslim melewati Sirat, maka Nabi mengucapkan Allahumma sallim, Allahumma sallim, sallim. Selamatkan dia ya Allah, selamatkan dia ya Allah. Lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanggung jawab terhadap kita, cinta kepada kita, memperhatikan kita dari hidup sampai mati, dari dunia sampai akhirat. Padahal di akhirat sekali lagi tugas beliau sudah selesai. Tapi mau-maunya beliau, ya, menahan diri tidak langsung masuk surga, masih memikirkan umatnya ke sana kemari. Di Haud mempersilahkan umat beliau untuk minum air telaga Haud. Kata beliau, barang siapa yang meminum Haud, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Ya. Dan ada beberapa yang tertolak, tidak boleh minum Haud. Salah satunya adalah ahlul bid'ah yang mukaffirah. Ya, inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita cinta kepada beliau, kita bersolawat kepada beliau, kita ikuti ajaran beliau, kita gigit sunnah beliau dengan gigi geraham. Apapun yang terjadi, walaupun penuh tantangan, cacian, makian dari masyarakat, ajaran aneh, aliran sesat, kita gigit sunnah Nabi dengan gigi geraham. Jangan mengambil sunnah lain, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yang diikuti oleh para sahabat. Jangan mengikuti aliran-aliran apapun. Ahlus sunnah wal jamaah mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu dengan ilmu. Ya. Kita akhiri, mudah-mudahan pertemuan kita ini bermanfaat. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.